Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hubungan antar manusia. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iin Aprilia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yati sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Cecilia Otes sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Otaviana Ulfa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Novianti sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Arianti Putri sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nunung Apriani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Zahrani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai anggota. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yati selaku penyaji 1. Waktu dan tempatnya disilakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati sebagai penyaji 1. Saya akan menyampaikan materi hubungan antar manusia. Yang pertama, pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dan artilius adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh keputusan hati. Dalam hal ini, berusaha mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahannya. Yang kedua, tujuan hubungan antar manusia. Tujuan hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerjasama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam menyesuaikan diri manusia. Sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri ini terjadi dengan selaras dengan ketegangan dan pertandangan sedikit mungkin. Adapun tujuan dari hubungan antar manusia antara lain, yang pertama terbentuk keselarasan dan keseraisan antar sesama manusia, dan yang kedua dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan antar individu satu dengan yang lain. Yang ketiga, dari hubungan antar manusia dapat diperoleh informasi dan pengetahuan. Dan yang keempat, dari hubungan antar sesama dapat berbentuk kerjasama. Dan yang kelima, dalam menjalankan hubungan antar sesama dapat belajar dan melatih untuk menghilangkan sikap egois dan mau menang sendiri atau merasa paling benar. Dan terakhir, dapat mengubah sikap diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip hubungan antar manusia. Yang pertama, hindari kebiasaan menyalahkan orang lain atau mememeling. Di saat kita mendapatkan suatu masalah, kita terbiasa untuk menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, ini gara-gara kamu sih, kacau deh urusannya. Itu hanya contoh kalimat menyalahkan orang lain. Sobat, tentu memiliki contoh lain. Ketika kita mememeling seseorang, kita merasa puas. Tapi bagaimana dengan orang yang kita emeling? Atau kalau orangnya memiliki jiwa pemaaf, gak masalah. Nah, kalau nggak tahu, dia akan sakit hati. Dan yang kedua, berikan penghargaan yang tulus kepada orang lain. Siapapun orangnya, jika diberikan penghargaan yang tulus, tentu akan merasa senang dan bahagia, bukan? Penghargaan tidak harus berupa materi, penghargaan bisa bermacam-macam. Yang ketiga, bangkitkan motivasi sukses pada diri orang lain. Sebagai sahabat yang baik, kita harus memberikan support kepada sahabat kita bahwa mereka pasti bisa. Tularkan semangat kita, itu akan membuatnya respon kepada kita, atau tentunya hal ini harus dilakukan dengan tulus atau ikhlas. Dan yang keempat, berikan perhatian yang tulus. Siapa sih yang tidak senang diberikan perhatian? Ya enggak. Jadi berikanlah perhatian tulus kepada orang di sekitar kita. Dan yang kelima, ingat nama orang lain. Gunakan nama yang bersangkutan di dalam percakapan atau komunikasi. Misalnya, jika Mas Adi bersungguh-sungguh
Yang keenam, jadilah pendengar aktif. Kita diciptakan Tuhan dengan satu mulut dan dua telinga. Kenapa? Karena kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ketika kita mendengarkan cerita atau ucapan mereka dengan tulus, itu akan membuat orang tersebut memiliki respon yang tinggi kepada kita karena dia merasa dihargai. 7. Tersenyumlah. Senyum adalah ibadah dan merupakan sedekah yang paling ringan, percaya atau tidak, 99%. Orang yang kita tersenyum padanya akan membalas senyuman kita. Coba dipraktekkan. Sobat akan menemukan keindahan dan kedamaian di dalamnya. Dan yang ke-8, berbicaralah hal-hal yang diminati orang lain. Jelas, sifat dasar dari manusia adalah pengen dihargai oleh orang lain. Berbicaralah tentang hal-hal yang mereka minati. Dan yang ke-9, buatlah orang lain merasa dirinya penting dengan tulus. Ilustrasinya begini, kita sedang berbicara dengan seseorang, kemudian tiba-tiba handphone kita berdering, kemudian kita angkat teleponnya dan mengatakan kepada lawan bicara kita, maaf, saya terima telepon dulu. Dia akan berpikir, saya ini diantar apa? Hanya waktu sisa aja dapatnya. Atau tentu tiap orang berbeda-beda cara pikirnya di atas hanya ilustrasi aja. Dan yang terakhir, hormati pendapat orang lain walaupun kita tidak sependapat dengannya. Bukannya justru kita mendapat dengannya. Hal ini menjadi poin penutup pada artikel malam ini. Selanjutnya, teknik-teknik hubungan antar pribadi. Teknik hubungan antar manusia terbagi empat. Yang pertama, tindakan sosial. Yang kedua, kontrak sosial. Dan yang ketiga, komunikasi sosial. Dan yang keempat, jalur hubungan antar manusia. Yang pertama, tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seseorang individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, tindakan rasional instrumental, yang kedua, tindakan rasional berprestasi nilai, yang ketiga, tindakan tradisional, dan yang keempat, tindakan efektif. Selanjutnya, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar satu pihak dengan pihak lain yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, cara pihak yang berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, cara terjadinya kontak primer maupun kontak sekunder. Dan yang ketiga, komunikasi sosial. Proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau penggaulan dengan orang lain. Selanjutnya, teori hubungan antar manusia. Teori transaksi atau model pertukaran sosial atau HAM langsung mengikuti kaidah transaksional. Teori moral atau pergaulan sosial sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran tiap orang dalam pergaulannya. Teori permainan atau klasifikasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Masing-masing individu mempunyai sifat yang khas. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kote sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan antara manusia. Konsep diri adalah secara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari
Untuk itu dibutuhkan pemahaman tentang apa itu konsep diri dan bagaimana perkembangan konsep diri yang positif. Menurut teori Johari Windows atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luke dan Harrington Ickman pada tahun 1955. Teori John Bingham disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence, teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Selanjutnya tujuan simpel mengembangkan kepercayaan kepada orang lain dan mengungkapkan informasi tentang diri. Ada 4 nota tersedia di sini. Anggap saja kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, dan kuadrat 4. Kuadrat 1 adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku yang memiliki seseorang yang secara sadar dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Kuadrat 2 adalah daerah buta yang menunjukkan baik sifat maupun perilaku yang memiliki seseorang namun tidak ia kenali, tetapi dikenali oleh orang lain. Kuadrat 3 adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang memiliki seseorang yang dia kenali tapi tidak bersedia dibagikan ke orang lain. Kuadrat keempat adalah daerah materi yang menunjukkan perilaku, sikap dan sesuatu yang dimiliki seseorang namun baik dirinya maupun orang lain tidak ada yang tahu. Demikianlah. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.